Semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 40. Di awal video ini melihat kedatangan Lee Haryu yang membawa tuan muda dari sekte Hyperly Demon. Jin Sohan pun menatapnya, berkata bahwa dia kemari, kau juga harus duduk. Dengan begitu, di saat Lee Haryu membawa si tuan muda duduk semeja dengan Jin Sohan, para bawahannya yang lain langsung bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya orang itu. Lalu, dengan sangat kasar, Lee Haryu mendudukkan si tuan muda semeja dengan Jin Sohan dan juga Ilsae. Kemudian, Sohan pun menuangkan sebuah alkohol ke gelas si tuan muda sembari berkata, "Minumlah, kau bilang kau mau minum kan?" Mendengar hal itu, si tuan muda yang merasa aneh dengan situasinya membalas, "Pemimpin Tropjin, mulai sekarang kultus What Heavenly Demon tidak akan menyentuh vaksin ortodoks Sangki lagi, terutama jangan." Tentunya perkataannya membuat para bawahan Jin Sohan seketika tersentak berpikir, kultus What Heavenly Demon, dia itu berasal dari sana. Lalu di saat Sohan menuangkan alkoholnya ke gelas miliknya, si tuan muda itu melanjutkan, "Kami tidak akan menyentuh area yang dikelola oleh pemimpin Tropjin. Di atas itu, aku akan menghubungi para bawahanku dan memberitahu mereka untuk membawakan 7 juta yang kemari. Anggap itu sebagai harga untuk nyawaku." Mendengar jumlah uang yang sebesar itu, tentunya membuat para bawahannya Jin Sohan lagi-lagi terkejut. Meski begitu, Jin Sohan sendiri dengan santainya meminum alkoholnya tanpa menjawab sepatah kata pun, yang membuat para bawahannya merasa jika Sohan bukanlah tipe orang yang akan goyah dengan hal seperti itu. Melihat responnya yang diam saja, si tuan muda itu pun menuturkan, "Pemimpin Tropjin, apa kita tidak bisa bernegosiasi? Kalau menurutmu 1 juta yang itu terlalu sedikit, aku akan meminta saudaraku untuk membawakan lebih banyak uang." Tentunya Sohan pun tak menjawabnya kembali, dan kini ia yang bertanya, "Siapa namamu?" Tuan muda itu menjawab, "Namaku Yu Cheonjin." Sohan melanjutkan, "Apa kau anak dari pemimpin kultus?" Yu Cheonjin menimpali, "Benar, aku anaknya." Lalu Sohan melanjutkan, "Ada berapa anak yang memimpin kultus miliki?" Yu Cheonjin membalas, Tiga orang anak." Lalu Sohan menatap ke arah Haryu, menuturkan, "Haryu, berikan dia pertanyaan. Setelah menanyakan setiap hal yang perlu aku ketahui, susunlah informasinya dan laporkan kepada aku daftar nama ahli elit, lepas seni bela diri mereka, peringkat, rencana di mana mereka merencanakannya, jumlah prajurit yang mereka punya, dan apakah ada ahli dari ortodoks yang mendedikasikan dirinya kepada kultus What Heavenly Demon itu." Tentunya perkataan Sohan membuat Yu Cheonjin terperanjat. Ia tidak menduga jika Sohan akan melakukan itu. Namun, ia lebih dikejutkan ketika mendengar respon yang dikatakan oleh Lee Haryu. Dia mengerti, "Tuan, di luar itu, saya akan membuat bagian organisasinya terlebih dahulu serinci mungkin. Juga racun, penawar, peningkat kinerja, dan sandi yang digunakan oleh kultus mereka, di mana mereka menyimpan properti mereka. Saya rasa pasti juga ada informasi tingkat tinggi yang cuma diketahui oleh putra ketiga, lokasi kultus mereka, dan metode masuknya juga. Saya akan menuliskan semuanya secara ringkas dalam sebuah peta." Mendengar semua hal itu, Sohan pun bertepuk tangan, menimpali, "Wah, menakjubkan. Dan putra ketiga, bagaimana menurutmu? Bukankah dia merupakan bawahan yang menakjubkan?" Yu Cheonju mungkin dia begitu geram dengan tingkah Jin Sohan, berpikir, "Dasar orang gila, kenapa dia bertanya seperti itu padaku? Menggonggonglah yang suka hatimu selagi kau bisa. Kau akan mati, bahkan makin cuma saudaraku yang datang ke sini sendirian." Di saat Yu Cheonjin berpikir seperti itu, Sohan yang merasa belum mendapatkan sebuah jawaban kembali bertanya, "Putra ketiga?" Tentunya Yu Cheonjin pun hanya terdiam, tak menjawab kembali.
yang membuat Lee Haryu langsung menghantamnya tepat di wajahnya. Gebrak. Lalu, di saat Yu Cheonjin masih kesakitan, Lee Haryu bertanya pada Sohan, "Tuan, haruskah saya mengajarnya lagi?" Sohan membalas, "Sudah, tidak perlu." Mendengar hal itu, Yu Cheonjin yang begitu jengkel dengan Lee Haryu berpikir, "Bajingan, akan kupastikan untuk tidak membunuhmu dengan cepat." Kemudian Sohan menuturkan, "Haryu, kau boleh menyiksanya. Cukup pastikan saja dia tetap hidup. Aku akan menyembuhkannya lagi dengan segala yang aku punya. Percayakan pada kemampuanku." Mendengar hal itu, Lee Haryu pun menunduk membalas, "Dimengerti, Tuan." Lalu Sohan melanjutkan, "Tapi aku bisa memaklumi kalau dia mati di tengah-tengah. Lagi pula, aku bukanlah immortal kesekian yang bisa menyelamatkan orang mati. Karena katanya dia punya 3 anak. Kita lihat tinggal mencari tahunya dengan menangkap anaknya yang lain." Tentunya perkataan Sohan membuat Yu Cheonjin semakin tersentak kaget. Meski begitu, Sohan kini berdiri menatapnya, berkata, "Putra ketiga, nikmatilah waktumu di sini." Lalu setelah mengatakan itu, Sohan pun melangkah pergi yang diikuti oleh semua bawahannya. Setelah kepergiannya, Yu Cheonjin kini mengumpat ke arah Lee Haryu, "Bajingan, apa kau benar-benar meremehkan kekuatan kultus kami?" Mendengar hal itu, seketika itu juga Lee Haryu kembali menghantam wajah Yu Cheonjin tepat di hidungnya. "Tuan muda, tolong sadarlah. Apa kau pikir kau masih berada di kultus What If Melee Demon?" Sementara itu, di penginapan yang Gusa jalankan, terlihat dirinya yang telah mengelap gelas penginapannya. Namun kehadiran Ilsaeng di sana membuat Gusa merasa kebingungan. Bahkan ia berpikir, orang itu ketika Tuan Pemimpin Trup menghilang, dia ikut menghilang bersamanya. Dan ketika Tuan Pemimpin Trup kembali, dia juga ikut kembali. Apa mungkin dia jadi semacam skuad operasi khusus? Aku tidak tahu apa yang sudah dia lakukan, tapi dia bau darah. Kenapa pula dia tinggal di penginapanku? Berikan saja dia kantor. Saking gugupnya Gusa karena kehadirannya, ia pun hanya bisa terdiam memalingkan pandangannya ketika Ilsaeng menatapnya. Gusa pun yang terkejut membalas, "Kenapa? Tuan?" Ilsaeng kembali memanggilnya Gusa. Tentunya panggilan Ilsaeng yang tak jelas meskipun dirinya telah menjawabnya membuat Gusa merasa kesal. Kenapa kau terus memanggil? Namun kekesalannya terhenti ketika melihat aliran di tangan Ilsaeng yang membuatnya langsung merubah sikapnya. Iya bos, tanyakan saja apapun padaku." Melihat tingkah kocaknya, Ilsaeng pun menghela napasnya menuturkan, "Sarankan aku suatu tempat yang paling tenang di sekitar sini, di mana aku bisa berlatih seni bela diri. Akan bagus kalau tempat itu dekat dan di sekitarnya sepi." Mendengar hal itu, Gusa membalas, "Itu pertanyaan yang bagus. Ada sebuah lapangan alang-alang luas di dekat menara dermaga Plum Biru. Orang-orang tidak pergi ke sana dan tempatnya cukup luas. Jadi kurasa itu akan cocok kalau kau memotong alang-alangnya." Ilsaeng pun berkata, Begitu ya." Lalu Gusa menawarkan dirinya, kamu tidak dapat banyak pelanggan hari ini. Haruskah aku pergi ke sana dan membersihkan alang-alangnya?" Sembari berdiri dari sana, Ilsaeng menimpali, Tak perlu." Namun baru saja Ilsaeng akan pergi dari sana, tiba-tiba saja Gusa berkata, Anda pasti dekat dengan pemimpin aliansi Jin Sohan ya?" Ilsaeng pun seketika menghentikan langkahnya berbalik membalas, "Aku? Kenapa begitu? Kamu tidak dekat?" Dengan senyuman anehnya, Gusa menimpali, Begitu ya? Aku juga tidak." Tentunya melihat tingkah konyolnya, Ilsaeng pun yang kebingungan menekankan, "Apa yang kau bicarakan sebenarnya? Kenapa pula ia harus dekat denganmu?" Gusa menekankan, "Aku adalah tokoh penting dalam penangkapan Sex Demon, dan orang yang sudah menghentikannya. Aku juga menerima hadiah atas hal itu. Dan kalau kau tidak tahu, orang yang sudah menemukan pemimpin aliansi Jin Sohan di faksi ortodoks Chang'an, dan orang yang pertama kali dihajar olehnya itu
adalah aku. Melihat sikap bangganya yang begitu aneh, Ilsaeng pun bertanya, "Apa kau bangga karena sudah dihajar sama dia?" Gustav pun dengan bangganya menjawab, "Iya, tentu saja. Semua orang yang pernah melawan pemimpin Jin Sohan sampai saat ini sudah mati, termasuk Great Demoness dan juga Sex Demon. Tapi aku masih hidup." Melihat tingkah anehnya, Ilsaeng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu kembali berjalan menuju pintu keluarnya. Dasar aneh. Namun, langkahnya kembali terhenti di saat Gustav berkata, "Aku iri denganmu, Yungnim." Ilsaeng pun meliriknya membalas, "Iri? Kenapa?" Gustav menuturkan, "Sepertinya kau punya percakapan yang penting dengan pemimpin aliansi Jin. Seperti yang kau tahu, aku berperingkat rendah, jadi aku belum pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Tolong titipkan salamku padanya kalau kau bertemu dengannya lagi, Yungnim." Melihat wajah sedihnya, Ilsaeng pun menimpali, "Kurasa dia tidak penasaran tentangmu, tapi aku akan menyampaikannya." Mendengar hal itu, Gustav pun membalas, "Terima kasih, Yungnim." Lalu di langkahnya, Ilsaeng melanjutkan, Aku lupa. Dia bilang padaku untuk tidak mengganggumu." Mendengar hal itu, ketika itu juga, Gustav terenyuh, bahkan hampir menangis. Benarkah pemimpin aliansi belum melupakanku? Dia bahkan memperhatikanku sampai mengatakan itu. Aku tersentuh. Melihat tingkah konyolnya, Ilsaeng pun sempat berhenti menatapnya sembari berpikir, lebay banget. Haruskah aku membunuhnya? Namun di saat Ilsaeng berpikir seperti itu, tiba-tiba saja pintu ruangannya terbuka, memunculkan 3 orang pria memegang pedang memasuki ruangan penginapannya. Lalu, setelah mereka duduk di sana, di sebuah meja, di mana Ilsaeng terus menatapnya dengan sangat tajam karena merasa ada yang aneh dari mereka. Mereka bertiga berkata, "Woi, apa yang enak di sini?" Mendengar hal itu, Gustav yang telah mengelap air matanya membalas, "Semuanya enak." Dengan sinisnya, seorang pria di sana menimpali, "Kau punya dialek yang lucu." Melihat sikapnya, Gustav pun menghela napasnya berpikir, bajingan ini. Lalu dengan wajah seriusnya, Gustav menatapnya berkata, "Kalian semua orang luar, sepertinya kalian datang dari Jianghu. Dari mana kalian berasal?" Mendengar hal itu, mereka bertiga pun sempat terdiam dan saling berpandangan satu sama lain, yang membuat Gustav semakin sombong berkata, apakah pertanyaanku agak terlalu tajam? Ketajamanku terus meningkat setiap harinya." Melihat tingkahnya, Ilsaeng pun yang memperhatikannya berpikir, "Aku merasa kalau dia itu bodoh, tapi di saat yang sama juga tidak bodoh." Kemudian seorang pria di sana berkata, "Hentikan omong kosongnya dan bawakan saja kami minuman." Dengan begitu Gustav pun kini pergi ke belakang membalas, "Baiklah, akan kubawakan apa yang kalian inginkan." Di saat Gustav mengambilkan minumannya, mereka bertiga berpikir, "Kami akan menggunakan tempat ini sebagai markas kami untuk merencanakan penyelamatan tuan muda ketiga." Tapi pemiliknya agak menjengkelkan, dan di sini juga ada seorang yang mencurigakan. Lalu Gustav sempat kembali bertanya pada Ilsaeng, Yungnim, apa kau mau minuman juga?" Ilsaeng membalas, "Aku akan minum nanti." Mendengar hal itu, Gustav pun kembali ke belakang menimpali, "Nanti? Baiklah kalau begitu." Namun di saat Gustav sedang mencari minuman alkohol di sana, tiba-tiba saja Ilsaeng berkata, "Hei, Gustav, tetaplah di sana, jangan keluar." Tentunya perkataan Ilsaeng membuat Gustav kebingungan, hingga ia pun kembali ke depan berkata, "Iya? Apa?" Sembari melangkah maju ke meja mereka bertiga, Ilsaeng berkata, "Tetaplah di sana saja, Gustav." Meskipun merasa aneh, Gustav berdiam diri di sana membalas, Baiklah, tapi apa yang mau dilakukan ya?" Lalu Ilsaeng pun berhenti tepat di depan meja mereka bertiga, lalu berkata, "Sekarang, lakukan apa yang mau kalian lakukan." Mendengar hal itu, seketika itu juga mereka bertiga menarik keluar pedangnya dan mencoba menyerang ke arah Ilsaeng. Namun sayangnya, pria pertama
dengan mudahnya dihempaskan keluar oleh tendangan Ilsaeng yang telah mengelak dari serangan dadakannya. Bah! Brah! Lalu, sebelum pria kedua bisa menyerangnya, Ilsaeng langsung mencengkram wajahnya dan menghantamkannya ke lantai dengan cukup keras. Brah! Melihat hal itu, orang ketiga pun seketika menyerang Ilsaeng menggunakan pedangnya. Meskipun Ilsaeng di posisi yang tidak menguntungkan karena tidak menggunakan senjata, dirinya bisa dengan mudah menangkap pedang si pria ketiga dengan tangan kosongnya. Kemudian, dikala pria ketiga terkejut karena tak menduga jika Ilsaeng akan menangkap pedangnya, Ilsaeng sendiri langsung menghantamnya dengan begitu kuat hingga si pria ketiga terpental mundur, menghancurkan meja di dekatnya. Brah! Lalu Ilsaeng pun melemparkan pedang yang ia dapatkan dari pria ketiga ke arah luar penginapannya yang menembus tepat pada pria pertama yang tadi ia lemparkan keluar. Cerak! Saat itu, dikala mereka bertiga telah tidak berdaya, Ilsaeng tersenyum berkata, "Selamat datang di faksi unortodoks." Mendengar hal itu, Gusa yang melihat dari awal pun hanya berdiam, tak bergerak, ketakutan. Sembari berpikir, "Aku tahu dia itu kuat, tapi tidak sekuat ini." Namun di tengah ketakutannya, Ilsaeng meliriknya berkata, "Ayo minum sekarang." Gusa pun yang ketakutan langsung melayaninya. Baik, Hyungnim." Dengan begitu, Gusa pun langsung menyuguhkan sebuah botol minuman hingga Ilsaeng duduk di sana kembali. Hyungnim, kenapa kamu bunuh mereka?" Sembari meminum botol minumannya, Ilsaeng berkata, "Ya, siapa peduli? Sudah jelas orang seperti apa mereka itu datang ke restoran sepi seperti ini dan memancurkan saus darah." Mendengar jawabannya, Gusa pun langsung berlutut di sana dan berterima kasih padanya. Kau sudah menyelamatkan nyawaku." Melihat tingkahnya, Ilsaeng pun mencoba mengabaikannya sebelum meminum alkoholnya. Menyelamatkan? Tidak. Namun tiba-tiba saja Gusa dengan sangat sungguh-sungguh berteriak, "Kalau kau tidak ada di sini, terima kasih banyak. Aku berhutang hari ini." Ilsaeng yang kini mulai merasa jengkel dengan tingkahnya yang berlebihan membalas, "Woi, kau berlebihan. Berdiri saja." Dengan seriusnya, Gusa menimpali, "Ketika seorang pria tersentuh, bukankah wajar dia akan melakukan hal dengan sedikit berlebihan, Hyungnim?" Dan Rini pun diheri mendengar perkataannya. Ilsaeng pun seketika teringat dengan tingkahnya di depan Jin Sohan ketika dirinya tersentuh oleh tindakannya sebelumnya. Hingga Ilsaeng pun tersenyum menuturkan, "Baiklah, sekarang biarkan aku menuangkan minuman untukmu." Dengan senang hati, Gusa pun membalas, "Ya, Hyungnim." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.